penyediaan obat padat yang terdiri dari obat di dalam cangkang yang keras ataupun lunak yang dapat larut. Jenis-jenis kapsul utama adalah kapsul cangkang keras dan kapsul cangkang lunak, yang dibedakan berdasarkan kekerasannya, bahan penyusun, dan isi kapsulnya. Kapsul keras biasanya berisi bahan padat atau serbuk kering, sementara kapsul lunak dirancang untuk menampung cairan, pasta, atau bahan dalam minyak. Ukuran kapsul menunjukkan ukuran volume dari kapsul dan dikenal 8 macam ukuran yang dinyatakan dalam nomor kode. 000 adalah ukuran terbesar dan 5 adalah ukuran terkecil. Adapun untuk ukuran hewan yaitu 10, 11, dan 12. Bentuk kapsul umumnya bulat panjang dengan dangkal dan ujungnya tumpul, tetapi beberapa pabrik membuat kapsul khusus, misal ujungnya lebih runcing atau rata. Kapsul cangkang keras yang diisi pabrik sering mempunyai warna dan bentuk-bentuk berbeda atau diberi tanda untuk mengetahui identitas pabrik. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan obat. Untuk kelebihan yang pertama, kapsul akan cepat larut dalam tubuh. Untuk kelebihan kedua, kapsul lebih murah dan biasanya lebih higienis. Dan untuk yang ketiga, kapsul biasanya lebih bersih atau lebih mudah digunakan di apotek-apotek di Indonesia. Dan untuk kekurangan kapsul, yang pertama, kapsul tidak cocok untuk anak kecil. Yang kedua, kapsul sensitif terhadap suhu. Dan yang terakhir, kapsul cuma memiliki kapasitas terbatas. Jadi, tentunya kapsul memiliki ukuran-ukuran tertentu. Seperti contoh yang ini dan yang ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang prosedur pembuatan dan pengisian sediaan kapsul. Kapsul merupakan salah satu bentuk sediaan padat yang banyak digunakan karena praktis, mudah ditelan dan mampu menutupi rasa serta bau obat yang tidak enak. Namun, untuk menghasilkan sediaan kapsul yang bermutu baik, proses pembuatannya harus dilakukan dengan benar, bersih, dan sesuai standar. Pertama, timbang bahan aktif dan bahan pengisi dengan akurat. Kemudian, campur secara merata menggunakan teknik geometri bertingkat hingga serbuk homogen. Alat dan bahan yang digunakan antara lain timbangan analitik, mortir, dan stamper, alat pengisi kapsul, serta kapsul kosong dan bahan obat. Jangan lupa gunakan jas lab, masker, dan sarung tangan. Pisahkan bagian atas dan bawah kapsul, isi bagian bawah dengan serbuk lalu tutup kembali dengan rapat. Periksa beberapa kapsul untuk memastikan keseragaman bobot dan tampilan yang bersih. Setelah selesai, kemas kapsul dalam wadah bersih dan kering. Tempelkan label berisi nama, obat, dosis, aturan pakai, serta tanggal pembuatan dan kadaluarsa. Simpan di tempat sejuk dan terlindung dari cahaya. Farmasi, itulah langkah singkat pembuatan dan pengisian sediaan kapsul. Dengan ketelitian dan kebersihan, kita bisa menghasilkan obat yang aman dan bermutu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Ali Muhtarizki. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengisian kapsul. Yang mana pengisian kapsul itu ada skala apotek dan industri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang skala apotek, yang mana digunakan di apotek atau laboratorium farmasi untuk meracik sediaan dalam jumlah kecil, biasanya kurang 1000 kapsul. Sedangkan persiapannya yang dilakukan untuk skala apotek yaitu pertama, pastikan area kerja bersih dan kering dan siapkan alat dan bahannya. Yang mana alat dan bahannya tersebut adalah timbangan analitik, mortir dan stamper, alat pengisi kapsul manual biasanya 50 sampai 100 kapsul, kapsul kosong yaitu gelatin atau HPLC, serbuk obat, bahan aktif tambah bahan pengisi. Kedua yaitu pengisian kapsul skala industri atau otomatis atau besar juga bisa disebut. Digunakan di industri farmasi dengan kapasitas ribuan hingga ratusan ribu kapsul per jam. Yang mana persiapan bahan dan alatnya yaitu gunakan mesin pengisi kapsul otomatis atau disebut juga dengan kapsul filling machine. Bahan serbuk harus kering, bebas gumpalan dan homogen. Lakukan pemeriksaan awal mutu bahan, yang mana diperiksa ukuran partikel, kelembapan dan aliran serbuk. Dan yang kedua yaitu tahapan pengisian otomatis, yang mana pertama yaitu pemilihan dan posisi kapsul.
Mesin otomatis memisahkan bagian kap dan bodi kapsul lalu menempatkan bagian bodi ke cetakan pengisi. Yang mana yang kedua yaitu pengisian serbuk. Pengisian serbuk dialirkan melalui corong ke dalam bodi kapsul. Mesin akan mengisi, memadatkan dan menyesuaikan volume secara otomatis menggunakan sistem vakum atau tekanan udara. Yang mana penutupan kapsul setelah terisi bagian kap ditutup rapat ke bodi dengan sistem tekanan. Mesin secara otomatis membuang kapsul yang cacat, terbuka, rusak atau tidak terisi sempurna. Seorang apoteker setelah menerima resep dari dokter, dia harus menghitung resep tersebut, yaitu dengan cara seperti resep kita pada hari ini. Di sini tertulis kodein HCl dengan dosis 22 mg. Jadi, dosis tersebut kita kalikan dengan 9. Kenapa dikalikan dengan 9? Karena kapsul yang akan dibuat pada resep ini adalah 9 kapsul. Dan selanjutnya adalah gliseril glycolate 100 mg dikalikan juga dengan 9. Jadi total obat kedua obat ini adalah kodein HCl dengan dosis 150 mg dan gliseril glycolate dengan 900 mg. Setelah mendapatkan hasil tersebut, apoteker harus menimbang obat tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah penimbangan bahan obat. Dilakukan dengan cara yang pertama, setarakan timbangan. Setelah timbangan telah setara, letakkan anak timbangan yang ingin kita timbang di sebelah kiri dan letakkan bahan obat di sebelah kanan. Lalu setarakan sampai setara. Setelah selesai menimbang bahan obat, selanjutnya adalah peracikan. Peracikan dilakukan di dalam lumpang, yaitu dengan cara masukkan kodein HCl ke dalam lumpang. Kenapa kodein HCl duluan? Karena kodein HCl memiliki bahan lebih sedikit daripada gliseril glycolate. Setelah memasukkan kodein HCl ke dalam lumpang, lalu gerus sampai halus. Selanjutnya ditambahkan dengan gliseril glycolate dan gerus lagi sampai homogen. Setelah kedua obat tersebut telah homogen, lalu keluarkan dari lumpang dan bagikan ke dalam 9 kapsul sama rata. Setelah bahan obat yang telah jadi sudah dimasukkan ke dalam kapsul, lalu kapsul dibersihkan dan dimasukkan ke dalam plastik klip. Dan apoteker harus memberikan etiket untuk peraturan minumnya.